Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati dan mengurapi, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan rohani, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti kami akan mencoba menjawab untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga ditujukan untuk mencermati keadaan yang terjadi pada zaman ini, saudara-saudara sekalian. Keadaan zaman perlu kita cermati dan dilihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap didapati hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Seperti hari ini, kami ingin mengajak menikmati renungan firman Tuhan dengan judul mencermati nubuat tentang alam. Mencermati nubuat tentang alam. Kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap." Nah, sebaiknya perikop ini dibaca mulai ayat 14 sampai ayat 40, ya. Ini mengisahkan tentang turunnya Roh Kudus sebetulnya, ya. Tapi di dalam perikop ini ada satu ayat yang bunyinya seperti itu tadi, ya. Yaitu aku akan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di langit, di atas, dan di bawah di bumi, yaitu darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dalam hari-hari ini. Jadi yang melatar belakangi renungan kami mengenai hal ini kan, minggu-minggu ini cuaca begitu panas. Dan kalau kemarin saya menyebutkan bahwa di daerah kami di sini, di daerah Purwodadi itu cuaca sekitar 34 derajat Celcius. Nah, terima kasih Pak Joko Widodo menginformasikan di Yogyakarta 39 derajat Celcius. Bahkan mengikuti pembicaraan teman-teman di Semarang 42 derajat Celcius. Wah, ini keadaan yang luar biasa. Kemarin kita merenungkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai 17 itu ya, yang mengatakan bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Sudah kita renungkan bahwa dikaitkan dengan kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata, dan juga bumi sudah
tanah ini sudah terkutuk karena dosa Adam dan dosa manusia, maka dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Nah, ini namanya nubuatan Alkitab. Nubuat itu nanti akan terjadi. Jadi kita tidak tahu akan apa yang terjadi dengan dunia ini. Tapi Alkitab memfirmankan, Alkitab sebagai dokumentasi firman Tuhan menyatakan bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Nah, kami ingin mengajak Bapak Ibu mencermati nubuatan. Makanya judul renungan malam hari ini adalah mencermati nubuat tentang alam. Di bagian Alkitab yang lain itu ada nubuatan tentang keadaan alam, saudara, ya. Yaitu di Yoel pasal 2. Kalau kita membaca mulai ayat 28 sampai 32, itu isinya persis dengan kisah para rasul yang kita baca tadi. Karena kisah para rasul itu mensitir, ya, atau mengulangi kembali, ya, menceritakan, mengisahkan kembali apa yang sudah dituliskan oleh kitab Yoel pasal 2. Pada ayat yang ke-30 itu isinya sama dengan yang kita baca tadi, yaitu bahwa Tuhan, aku akan, begitu, akunya huruf besar. Tuhan akan mengadakan tanda-tanda di langit di atas dan di bumi di bawah. Tanda-tanda itu adalah darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan itu pada prinsipnya juga mengisahkan tentang akan turunnya Roh Kudus kepada semua manusia. Ya, aku akan memberikan hati yang baru dan seterusnya itu toh. Nah, saya mencermati kitab Yoel itu ditulis 800 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Masehi sendiri umurnya sudah 2000 tahun sekarang ini, 2023. Jadi kitab Yoel itu ditulis kurang lebih 2800 tahun yang lalu. Kemudian diulangi lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 yang kita baca satu ayat saja, ayat 19 tadi. Jadi kitab suci itu menubuatkan 2800 tahun yang lalu, bahkan 2000 tahun yang lalu, bahwa akan terjadi tanda-tanda atau juga disebut mukjizat berupa darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu lebih, itu kalau membaca ayat itu orang geleng-geleng kepala. Ini apa gitu? Masa di langit akan ada darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap seperti itu. Tapi sepertinya kalau tafsiran saya, sekarang sudah terjadi. Iya toh? Jadi ini alam ini mengenai keadaan alam. Ya. Roh Kudus diturunkan pada zaman Perjanjian Baru. Dan sekarang kita sudah melihat darah dan api itu, kalau saya mengartikannya, minta maaf kalau ini tidak sesuai dengan tafsiran Anda, silahkan. Tapi saya menerimanya sekarang ini sudah terjadi, ada darah dan ada api di langit atau bahkan juga di bumi di bawah dan gumpalan-gumpalan asap. Apa itu? Yaitu perang udara. Ya. Jadi kita sekarang bisa melihat di internet banyak itu pesawat yang ditembak sekaligus tewas bersama dengan pilotnya. Itu kan berarti ada api sudah jelas kelihatan di sana dan darah, cucuran darah dari orang-orang yang ada di pesawat itu dan gumpalan-gumpalan asap. Dengan demikian saya hanya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu nubuatannya akan terjadi. Jadi kalau ini kita terima sebagai nubuatan yang sudah terjadi, maka dimungkinkan nubuatan tentang dunia akan lenyap dengan segala keinginannya itu juga akan terjadi, saudara ya. Nah,
kemarin yang sudah kita renungkan, jangan-jangan, saya pakai kata jangan-jangan sajalah, supaya jadi kepastiannya saya juga belum tahu. Tapi bisa bumi ini lenyap oleh karena ulah manusia sendiri. Kalau sekarang ini bumi semakin panas dan 42 derajat Celcius itu, wah, itu sudah hal yang luar biasa, saudara-saudaranya. Dan kita perlu berdoa sekarang ini supaya Tuhan segera menurunkan hujan dan kekeringan segera teratasi. Dan menurut banyak analisa, perhitungan-perhitungan, terjadi anomali iklim itu karena ulah manusia, yaitu karena atmosfer bumi berubah sehingga sinar matahari yang masuk ke lapisan bumi juga mengalami perubahan. Bumi menjadi semakin panas, dan kalau bumi menjadi semakin panas, maka judul-judul yang kemarin kita cermati dari berita dari Consumer News and Business Channel Indonesia, CNBC Indonesia, yang menyatakan bahwa suhu bumi makin panas, manusia terancam punah. Nah, itu kita orang beriman harus menyikapinya, saudara ya. Menyikapinya bagaimana? Yang kemarin kita menyikapi supaya beriman teguh, ya, terus menjaga iman teguh dan semakin kuat, sehingga kalau dunia nanti lenyap, orang beriman seperti kemarin ayat yang kita baca, tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini yang kali ini meneguhkan lagi bahwa nubuatan Alkitab itu sudah banyak yang terjadi, dan yang belum sangat dimungkinkan, atau bahkan kalau kita umat beriman memiliki iman pasti akan terjadi. Sehingga sebagai umat beriman, apakah yang harus kita lakukan hari-hari ini? Nah, saudara masih mencermati, ya saya berharap sih jangan diperpanjang lagi panas yang mendera bumi dalam minggu-minggu ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya dalam beberapa saat ini segera ada hujan turun dan suhu bumi kembali menjadi normal, ya. Tapi nilai yang saya dapatkan dari merenungkan peristiwa ini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini itu ditegaskan lagi untuk kita mencermatinya dengan landasan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi puji Tuhan kita diberi oleh Tuhan acara renungan malam, doa malam, sehingga doa malam kita ini kecuali bertujuan untuk menjawab pertanyaan, juga mencermati keadaan. Nah, ini kita diingatkan lagi supaya kalau menjumpai keadaan-keadaan yang terjadi di zaman kita, jangan melupakan firman Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya tanpa sengaja diajak berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat menekankan, ya, kita harus meneliti nubuatan Alkitab, begitu. Dan ini menyangkut zaman yang lebih luas. Jadi apa yang akan terjadi, Alkitab berbicara bagaimana, lalu posisi kita harus yang benar di mana, itu harus kita cari sekarang ini, supaya kita kedapatan benar, hidup benar di hadapan Tuhan, dan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi itulah nilai yang dapat saya ketengahkan. Saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini: mencermati segala sesuatu yang terjadi, sebaiknya kita mencari tahu dengan berlandaskan firman Tuhan, supaya hidup kita tetap ada dalam kebenaran. Ya, ini penegasan saja, ya, tapi cukup penting kita ingat. Mencermati segala sesuatu yang terjadi, sebaiknya kita mencari tahu dengan berlandaskan firman Tuhan, supaya hidup kita tetap ada dalam
kebenaran. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci, lebih panjang waktunya dan meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Jadi kita berusaha memahami pengenalan akan Tuhan, istilahnya seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.